sekali ya, di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kalau kepengen matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti mingkalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti mingkalamillah, kamu ini termasuk kalamu wa ana akrohu musa'ataki, tentu aku nggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang nggak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine, kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran orang iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi, kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti, masa sudah di Quran kok gak iso nyafaati sing ngapal. Terus kata Allah, wis aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata diantara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan, malaikat itu bisa diteror, sama tenang saja, malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Ghulam, karangannya Syekh Nawawi itu.
Sayyidina Ali ya mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dia ku iseng kepengen roh Umar ku wedi. Mergo mangkel, wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya kan? Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasaf melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril wali kayak apa panci yang menganga. Seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar, sebetulnya niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sopo, kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe ku yo sing di akhlak sithik mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengen Umar sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka manabiuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kira tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu mengalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi ini makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Nah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Jika surat Tabarak nggak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ, kalau mukuli dia kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin buatan dites malih, nak dites malih berdek keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi.
Saya punya kitab Syarahnya Bukhari banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin. Itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menara tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang nggak jelas alamatnya, nggak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang nggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk, saking mewahnya. Jadi bisa kadang ada yang tanya, masa Gus kamar mandi kena gue sholat mau cuili? Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering udah tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng. Ini aku ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir. Semoga kula percaya, apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap nggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anak dia, karena nanti malah tidak global. Ini ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet ya. Tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anak dia tidak apa-apa, karena mau tidak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas
Siyin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah An-Nahdiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet ya, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan ya. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Ad-Diya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibnu Abbas dan qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'ahu ala qabrin wa la yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia agak ngira kali itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur.